Saya Ita Habibi dari SMP 1 Garut. Kebetulan saya teman sejawat, rekan sekaligus teman kerja ya. Kebetulan saya akan memberikan sharing informasi tentang perkembangan aksi nyata yang dilakukan oleh teman saya Pak Wana. Nanti informasi lebih lanjutnya bisa dicatat dulu ya. Udah sementara. Nah, yang pertama lihat MGMP Mapel itu punya komunitas dan juga berkumpul 1 bulan sekali. Nah, Pak Wana nanti grup Indonesia pasti bakal berkumpul di ruangan sesuai dengan jadwal dari pengawas dan itu dilakukan setiap 1 bulan. Seperti saya kegiliran misalkan hari Jumat, Pak Wana nanti kegiliran hari apa, dan itu dilakukan bersama pengawas. Jadi nanti pengawas yang memberikan informasi pertama baru dikuatkan oleh CGP. Ngobrol. Ini kayak gini loh guru penggerak tes ya. Jadi itu langsung GMP. Kalau misalkan langsung biasanya IHT itu secara umum. Nanti misalkan IHT dilaksanakan penyelenggaranya misalkan ketua sekolah penggerak. Nah, nanti dimunculkan misalnya gitu di IHT memberikan informasi atau menjadi narasumber gitu. Kayak dulu saya menjadi narasumber, sekarang gilirannya sekarang. Nah, itu bentuk lain secara formil. Kemudian secara komunitas di lingkungan belajar. Narasi itu titik titik fokusnya ada 2. Pertama adalah penguatan, yang ketiga adalah evaluasi atau evaluatif. Nah, ini hubungan dengan penguatan budaya kita kan sudah berjalan seperti berbagi, memastikan apakah anak itu benar-benar memakai prokes atau tidak, itu harus dipastikan. Maka dikuatkan oleh Pak Wana dengan aksi nyatanya bagaimana tindak lanjut dari penerapan protokol kesehatan pada guru pagi. Salah satunya di sini kan Pak Wana ikut pagi-pagi, dia mendampingi PMR ya, kemudian ada OSIS, ada PKS. Bagaimana siswa itu ketika masuk dia langsung cuci tangan. Nah, itulah aksi nyatanya. Kemudian dituangkan dalam sebuah instrumen bahwa seperti apa sih ketaatan siswa terhadap protokol kesehatan, dan itu berjalan secara efektif, kemudian berjalan secara rutin sesuai dengan aturan. Dan kebanyakan dari kita anak-anaknya pasti cuci tangan. Jadi penekanannya, penguatannya sudah. Kalaupun ada yang tidak cuci tangan, maka ditindak lanjuti oleh PMR. Biasanya PMR nanti ngasih informasi tolong cuci tangan dulu, kemudian nanti guru yang memantau. Selain itu juga sebagai kontrolnya, maka penguatannya adalah Pak Wana membantu ini menegakkan budaya positif ini. Jadi ikut anak ini yang tidak memakai masker, misalkan anak ini yang tidak cuci tangan, maka itu termasuk budaya positif yang dieksplorasi melalui aksi nyatanya. Nah, hubungan dengan aksi nyata yang lain, ada banyak sebetulnya yang akan dieksplorasi oleh Pak Wana kalau saya ngobrol. Tapi yang saya tahu itu yang kedua ada tentang kantin kejujuran. Nah, sekarang kantin kejujuran itu melalui Permendikbud yang kerjasama dengan Kementerian Koperasi, kemudian kerjasama dengan Permendikbud, ada kesepakatan bersama bahwa kantin kejujuran itu harus ada koperasi siswanya. Nah, makanya dibentuk nanti ada koperasi siswa ya. Ada koperasi siswa. Nah, kantin kejujuran ini akan lebih dikuatkan oleh Pak Wana aksi nyata tentang ketertiban berjajan di kantin. Salah satunya misalkan kan anak suka berkerumun tuh. Bagaimana menerapkan budaya positif tentang budaya antri. Makanya di sana kami ketika ada masukan hal-hal seperti itu, kami menyiapkan 4 tempat untuk penyimpanan uang, pengambilan uang, dan juga untuk mengatur lalu lintas siswa yang masuk dan keluar. Itu adalah salah satu aksi nyata bagaimana menguatkan budaya positif yang ada di SMP 1 tentang kantin kejujuran. Nah, selain itu pula kalau aksi nyata di kelas, karena saya suka masuk memberi pengumuman, kebetulan lagi ngajar dia, jadi saya tahu banget. Jadi student centernya sudah jadi. Artinya bukan dia yang menjadi aktornya, tapi anak-anak yang menjadi aktor sesuai dengan potensinya. Jadi sangat luar biasa kalau melihat itu. Jadi Pak Wana hanya membagikan LK saja kelihatannya. Begitu maka anak-anak yang berfokus pada pembelajarannya. Kemudian selain itu juga saya lihat poster-posternya ada tentang poster kesepakatan kelas, dan itu dilakukan, dan itu salah satu media informasi dan media komunikasi antara siswa, keinginan siswa dengan gurunya. Dan itu dilakukan sangat luar biasa, dan secara pembelajaran saya lihat bagus lah pembelajaran, karena memang anak-anak yang muda di sini kebanyakan bagus-bagus mengajarnya, beda dengan gaya-gaya yang dulu ya. Jadi walaupun sedikit misalkan ada informasi
informasi-informasi lain yang tidak terserap atau yang diserapnya tidak baik oleh yang keselamatan lalu lintas. Juara satu, juara satu. Iya, di Garut itu cuma satu juara satu. Kemudian dari provinsi lainnya yang juaranya Ciamis. Berarti antar provinsi. Ya luar biasa, nanti ke nasional nunggu dari produksi aja ya. Ini pembimbingnya sama Pak Wana sama Pak Handi. Jadi kalau diajak pasti bergerak. Tapi kalau misalkan langsung inisiatif tidak berani karena baru orang lain pasti gitu. Hari Abi kan terbilang lama, pasti Abi yang mencoba pertama, nanti yang lain mengikuti. Sebagai pendobrak. Nah, jadi Bapak memang pasti bicaranya begitu. Bapak kan mengamatinya harus diadaptasi. Adaptasi pengambilan keputusan yang tepat di saat momen tertentu. Misalkan nih, kalau saya di saat orang yang lagi mendesak banyak orang pasti langsung ambil keputusan. Kalau dia kan pasti membutuhkan koordinasi. Nah, salah satunya kan mengambil keputusan dengan tepat tapi tidak melanggar aturan atau misalkan sesuai dengan keinginan sekolah. Nah, itu salah satunya belum dilakukan karena dia masih terhambat oleh yang lainnya. Belum berani. Nah, jadi itu sebetulnya bukan kelemahan tapi manajerial pengaturan keputusan secara tepat dan bijak. Kan ada tuh di guru penggerak itu bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Nah, itu ada kan nanti Abi oke belajar jadinya kan. Oh ternyata harus bagaimana tuh mengambil keputusan. Jadi pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran itu salah satu mengambil keputusan, maka nanti ada yang hubungannya dengan D5 etika, D5 hukum dan D5 yang lain. Nah itu salah satunya di sana. Bukan Bapak mau bertanya mengenai bagaimana Pak Wana memposisikan Pandan di kelas. Apakah diposisikan sebagai murid, sebagai rekan, sebagai saudara, sebagai apa, dan seperti apa? Ya, silakan. Alhamdulillah, Pak Wana. Perkenalkan Nama saya Muhammad Hani. Alhamdulillah, Pak Wana berpihak kepada murid dan Pak Wana juga selalu memberikan kesempatan untuk bertanya dan berpendapat kepada murid, dan Pak Wana melakukan komunikasi dengan secara baik. Misalnya setiap Pak Wana masuk kelas, Pak Wana selalu mengingatkan untuk peraturan, yaitu kebersihan kelas, dan serta Pak Wana juga tidak pernah membeda-bedakan murid satu sama lainnya, yang artinya Pak Wana memperlakukan murid dengan sama. Untuk perlakuan yang sama itu diperlakukan sebagai muridkah atau sebagai saudarakah atau sebagai temankah? Sebagai murid. Sebagai murid saja. Jadi di kelas itu berperan ada yang menjadi guru, ada yang menjadi murid gitu. Kalau di luar kelas seperti apa kawannya? Apakah menganggap tetap sama, menganggap murid atau misalkan wah bebas Pak kawan mah misalkan fair gitu nya, bisa diajak berteman, bisa diajak menjadi orang tua, bisa gitu. Fleksibel atau gimana? Ya, fleksibel. Fleksibel. Kadang bisa menjadi murid juga, bisa menjadi teman juga gitu. Saking akrab mungkin ya, tapi terlepas itu tidak lepas dari etika terhadap guru gitu kan. Alhamdulillah. Nah, untuk Pandan sendiri apakah ada hal yang pernah didiskusikan dengan Pak Wana atau permasalahan mungkin? Ada nggak pernah ada komunikasi dan dibantu oleh Pak Wana? Iya. Seperti apa ceritanya? Misalnya untuk peraturan seperti uang kas, untuk peralatan, misalnya membeli alat-alat apa aja, misalnya organigram atau vendor dibikin. Jadi diskusi. Jadi pada saat ada uang kas untuk kesejahteraan di kelas gitu, harus di mana diskusikan. Selain daripada Pak Wana sudah ada pengurus atau di kelas? Sudah Ada. Tapi minta Saran. saran. Tapi memberikan saran. Ya, memberikan saran. Gimana memberikan sarannya? Baik atau gimana misalkan? Baik. Kenapa harus bertanya ke Bapak? Gitu. Ya, baik. Terus pada saat tahu nggak sekarang ini Pak Wana lagi ikut program apa? Calon guru penggerak. Sekarang Pak Wana sedang ikut program pendidikan guru penggerak
atau disebut CGP ya, calon guru penggerak. Nah sekarang dan kemarin saya ikut guru penggerak, ada perubahan tidak kawan? Ada. Di kelas. Oke. Seperti apa perubahannya? Sebelumnya Bapak Wana selalu memberikan ceramah pada saat pembelajarannya. Tapi pembelajaran sekarang Bapak Wana lebih melibatkan siswa untuk berpendapat dan pembelajarannya. Dan pembelajarannya juga itu berpusat kepada siswa, yang artinya pada pembelajaran itu kamilah yang paling aktif dan kawan hanya menjadi pengarah saja. Jadi untuk pembelajarannya setuju misalkan enak yang sekarang atau enak yang dulu? Enak yang sekarang. Enak yang sekarang lebih gimana? Kalau pembelajaran yang dulu jarang siswa diberi Kesempatan untuk berkritik. Oh gitu. Jadi kalau sekarang bebas bisa Ya, kritik, tanya jawab, gitu. Diberi kesempatan. Oke. Nah kalau memang pembelajarannya seperti itu, sekarang ini untuk padran ya, padran. Di kelas sebagai apa padran? Sebagai ketua kelas. Oh sebagai KM. Ya. Oke. Sebagai KM. Nah sebagai KM untuk padran sendiri secara pribadi ya, bukan secara keseluruhan di kelas. Ada yang diketahui apa yang disampaikan oleh Pak Wana terhadap program CGP-nya itu enggak? Khususnya penerapan tentang KHD. Tahu KHD enggak? Apa KHD? Nah, ada penerapan kan? Penerapan KHD sebagai bentuk aksi nyata Pak Wana di kelas. Apa yang sudah diterapkan? Bapak Wana selalu memancing siswa agar berpendapat karena Bapak Wana menekankan kami untuk berkreatif dan bernalar kritis bagaimana penerapan perilaku profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi untuk penerapan profil pelajar Pancasila itu sudah diterapkan ya. Terutama berpikir kritis, kreatif, mandiri, gotong royong. Untuk mandirinya itu sendiri kalau di kelas seperti apa? Misalnya untuk supaya nggak ribut atau gimana? Iya. Jadi lebih mandiri. Oh, disuruh belajar mandiri tanpa ada guru pun siswa tetap belajar. Nah itu salah satu yang diterapkan oleh Pak Wana. Jadi kalau misalkan Pak Wana berhalangan untuk masuk ke kelas, mungkin itu karena rapat dinas dan sebagainya, suka memberikan tugas dan alhamdulillah siswa mengerjakan mandiri tanpa ribut dan sebagainya. Nah selain daripada itu kemandirian di sini mungkin pada saat mengerjakan tugas itu masing-masing atau kerja kelompok dan sebagainya atau gimana? Ada tugas kelompok, ada tugas individu. Oh, ada tugas kelompok, ada tugas individu juga. Alhamdulillah. Nah sekarang begini, harapan Padlan ataupun mewakili siswa yang lainnya terhadap Pak Wana apa? Kami berharap kepada Bapak Wana untuk mempertahankan perubahan yang seperti tadi saya jelaskan, dan begitupun guru-guru lainnya pun seperti itu. Jadi harapan terhadap Pak Wana di sini adalah mempertahankan tentang konsep pembelajarannya yang baru ini ya, yang tadinya mulai hanya ceramah saja, sekarang sudah mulai bervariasi, gitu. Ada tanya jawab, ada hal-hal yang lainnya mungkin yang diterapkan oleh Pak Wana. Selain daripada harapan itu yang harus dipertahankan, ada lagi tidak harapan Padlan terhadap Pak Wana? Apakah harus seperti apa Pak Wana dan lain sebagainya? Apakah Pak Wana tegas atau tidak misalkan di kelasnya, atau seperti apa, ada harapan lain? Mungkin tegas tapi tidak terlalu tegas. Tegas tapi tesin. Tidak. Oh, iya. Terus gimana untuk yang lainnya, tanggapan yang lainnya sikap Pak Wana? Ramah, baik, seperti apa? Yang harus dipertahankan itu saja. Ya. Atau ada yang harus ditingkatkan? Tidak. Mungkin ada salah satu yang kurang dari Pak Wana, yang kurang naon? Ada yang kurang kalau menurut saya. Karena kan yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna ya, pasti ada kekurangan. Adapun kekurangannya itu silakan sampaikan. Untuk apa? Untuk supaya diperbaiki, supaya lebih baik gitu. Bukan berarti kita menyebutkan kekurangan sehingga kita dikatakan tidak sopan Pak Guru menyebutkan kekurangan. Tidak ya, kita terbuka dan berakhlak. Adakah kekurangan lain dari Pak Wana?
Misalkan apa warna mah masuk kelasnya telat misal, atau apa warna mah beda amplop misal, atau ada yang lainnya yang harus ditingkatkan gitu. Tapi belum terlihat Belum kekurangan. terlihat. Sementara di mata Padan untuk pewarna itu sempurna. Oke, terima kasih. Paling tidak mungkin kesempurnaan pewarna ini menjadi motivasi untuk siswa-siswanya ya. Dan bagi siswa yang lainnya juga nanti mungkin bisa diberitahukan oleh Padan ataupun secara langsung oleh pewarna tentang program guru penggeraknya seperti apa, sehingga pembelajaran tadi yang dikatakan oleh Padan berpusat pada siswa ya, selalu mengajak diskusi siswa, memberikan kesempatan dan lain sebagainya, itu sudah bagus dan perlu dipertahankan. Ya, terima kasih saudara Padan. Alhamdulillah Bapak sudah mendapatkan informasi dari siswa khususnya Padan mungkin yang mewakilinya. Mudah-mudahan dengan adanya program ini betul pewarna melakukan pembelajaran atau menerapkan pembelajaran KHD ini itu betul-betul terhadap siswa ya. Mudah-mudahan. Adapun misalkan nanti kedepannya ada kritik saran, silahkan sampaikan saja. Tentang pembelajaran apa yang diharapkan oleh siswa itu lebih baik disampaikan kepada pewarna secara langsung. Pak, saya belajarnya ini seperti itu, ya. Itu saja mungkin. Terima kasih Padan. Silakan. Mohon maaf sudah mengganggu pembelajaran ya. Ya, Ini sudah jadwal siapa sekarang? jadwal pelajaran jawab. Tapi PJOK-nya ada? Ada. Gurunya. Terima kasih ya. Titip salam kepada guru PJOK. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Silakan boleh kembali ke kelas.